やめろ。Yo, halo ibu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Bironime. Spesial buat para wiburs, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Jujutsu Kaisen season pertama. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By the name Iyokoso. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Itadori Yuji. Dia terbangun di sebuah ruangan misterius bersama seorang pria yang bernama Gojo Satoru. Kedua tangan Yuji terikat dan tubuhnya babak belur. Yuji yang baru sadar masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Yuji langsung mengkhawatirkan orang yang tadi bersamanya. Namun, Gojo berkata bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain, karena kematiannya sudah diputuskan. 人の心配してる場合じゃないよ。君の秘匿死刑が決定した。 Kemudian, Shin berpindah ke beberapa waktu sebelumnya. Seorang siswa SMA Jujutsu yang bernama Fushiguro Megumi mendatangi suatu tempat di dekat sebuah SMA yang katanya terdapat pusaka kutukan tingkat tinggi. Saat dia mengecek tempat pusaka itu, ternyata di dalamnya sudah kosong. Di keesokan harinya, Yuji pergi ke sekolah dan bergabung dengan klub aktivitas gaib. Klub itu hanya memiliki anggota 3 orang, yaitu Yuji sendiri dan 2 seniornya yang bernama Sasaki dan juga Ikuchi. Karena anggota klub mereka tidak memiliki banyak aktivitas, seorang siswa dari klub atletik ingin mengambil alih ruangan klub aktivitas gaib tersebut. Namun, Yuji dan kawan-kawannya menolak. Kemudian datanglah guru olahraga mereka yang bernama Pak Takagi. Dia pun menantang Yuji untuk bertanding tolak peluru di lapangan untuk memperebutkan ruangan tersebut. Di sisi lain, Fushiguro melacak keberadaan pusaka kutukan sampai ke sekolahnya Yuji. Di sebuah lapangan yang sudah ditinggalkan, Fushiguro melihat beberapa makhluk kutukan yang ada di sana. Namun, tak ada yang berbahaya. Sementara di lapangan, pertandingan Pak Takagi melawan Yuji sudah dimulai. Pak Takagi ini bisa melempar bola baja sangat jauh, sehingga banyak yang mengira bahwa Yuji pasti kalah. Namun dengan santainya, Yuji menunjukkan kekuatan miliknya di depan semua siswa yang ada di sana. 俺の本気を伝え。だいたい30メートル。うわっし、俺の勝ち。 Fushiguro sendiri terkejut melihat kekuatan Yuji. Karena tanpa energi kutukan sekalipun, dia tetap sangat hebat. Tak lama setelah bertanding, hari sudah semakin sore. Yuji pun berlari tergesa-gesa dan tak sengaja lewat di depan Fushiguro. Saat itu juga, Fushiguro langsung mendeteksi kekuatan pusaka kutukan yang dia cari. Oi, omae, ayasugin daro. Sore harinya ternyata Yuji pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Saat itu sang kakek berkata bahwa Yuji itu sangat kuat. Jadi dia harus melindungi orang lain dengan kekuatannya tersebut. Namun tak lama setelah mengatakan itu, sang kakek pun langsung meninggal dunia. Malam harinya Yuji ditemui oleh Fushiguro dan bertanya mengenai pusaka kutukan yang ada di dekat sekolahnya. Yuji bilang kalau memang dia yang sudah mengambilnya. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Di sini Fushiguro menjelaskan bahwa emosi negatif atau kebencian yang sangat kuat di tempat-tempat seperti rumah sakit atau sekolah adalah lokasi di mana banyak makhluk kutukan mulai muncul. Dan barang yang pernah diambil Yuji adalah salah satu pusaka kutukan terkuat. Fushiguro berkata bahwa pusaka kutukan sama berbahayanya dengan makhluk kutukan. Dan saat Fushiguro mengecek kotak pusaka kutukan yang dibawa Yuji, ternyata pusaka di dalamnya sudah tidak ada. Melihat hal itu, Yuji mengira pasti kedua seniornya yang telah mengambil. Dan saat ini mereka pasti masih di sekolah. Fushiguro pun langsung mengajak Yuji untuk pergi ke sana.
karena kedua seniornya itu sedang dalam bahaya. お札ってそんな簡単に取れんの？今回のは中の者が強すぎる。俺も行く。やばいんだろ。 Sementara itu, Sasaki dan Iguchi sedang memeriksa pusaka kutukan yang dibalut oleh perban. Saat mereka membuka perban itu, ternyata isinya adalah potongan jari manusia yang besar. Secara tiba-tiba, mereka berdua langsung diserang oleh berbagai macam makhluk kutukan yang ada di sekolah. Tak lama setelah itu, Fushiguro akhirnya tiba di sana. Dia langsung mengeluarkan dua anjing kutukan dan bertarung melawan semua makhluk itu di sana. Saat Fushiguro bertemu dengan Sasaki, ternyata dia sudah ditangkap makhluk kutukan raksasa. Dan Fushiguro tidak akan sempat menyelamatkan mereka karena mereka telah perlahan terhisap. Namun tiba-tiba, Yuji berhasil menyelamatkan kedua seniornya itu. Dia juga mendapatkan pusaka kutukan yang dicari oleh Fushiguro. Melihat aksi Yuji, Fushiguro kaget karena Yuji bisa melawan kutukan tanpa energi kutukan. Kemudian Fushiguro menjelaskan bahwa pusaka kutukan yang dibawa oleh Yuji adalah jari dari Ryomen Sukuna yang sangat kuat dan berbahaya. Menurut Fushiguro, jika pusaka itu dimakan oleh manusia, maka yang memakannya akan mendapatkan kekuatan yang hebat. Dan saat akan menyerahkan jari itu, tiba-tiba kembali muncul makhluk kutukan yang lebih besar dan jauh lebih hebat. Hai. Karena makhluk itu, Fushiguro pun terlempar hingga keluar. Dan saat Fushiguro masih tidak bisa bertarung, Yuji mencoba melawan makhluk itu tanpa kekuatan kutukan. Yuji bukanlah tandingan makhluk itu, dan dia pun akhirnya akan dimakan olehnya. Namun, karena teringat perkataan Fushiguro tentang kekuatan hebat setelah memakan pusaka itu, Yuji pun langsung memakan jari Sukuna, dan seketika itu juga dia bisa menghajar makhluk tersebut. Sosok Yuji perlahan mulai berubah dan tubuhnya diambil alih oleh Sukuna, salah satu kutukan yang sudah lama tersegel. Namun, di sini Sukuna terheran-heran bagaimana Yuji masih bisa menggerakkan dan mengontrol tubuhnya. Fushiguro yang khawatir dengan kebangkitan Sukuna, dia pun mencoba menghadapi Sukuna sendirian. Namun secara mengejutkan, Yuji telah berhasil mengambil alih tubuhnya sendiri. Saat itu juga, Gojo datang dan melihat Fushiguro yang babak belur. Gojo diberitahu kalau Yuji sudah memakan jari Sukuna. Sontak saja, Gojo pun langsung tertarik dengan Yuji. Dia meminta Yuji untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Karena dia ingin menyambut kebangkitan kembali Sukuna ke dunia ini. 10秒経ったら戻っておいで。食べるんだ。 Setelah 10 detik, Yuji pun kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Melihat itu, Gojo pun takjub karena Yuji bisa menahan kekuatan Sukuna. Dia pun langsung membuat Yuji pingsan dan berkata, kalau Yuji bisa sadar tanpa dikendalikan oleh Sukuna, maka dia bisa menjadi wadah yang pas untuk Sukuna. Singkat cerita, saat Yuji tersadar, dia sudah ada di ruangan misterius. Gojo menjelaskan kalau Yuji pasti akan dieksekusi mati oleh para petinggi Jujutsu. Namun, waktunya akan ditunda. Lalu, Gojo mencoba menghancurkan jari Sukuna yang lain. Konon katanya, Sukuna memiliki 20 jari tangan, karena ia memiliki 4 lengan. Para petinggi Jujutsu berencana membiarkan seorang wadah yang pas untuk menampung semua bagian tubuh dari Sukuna. Kemudian, mereka akan menghabisinya.
Karena jika wadah itu mati, maka kutukan yang ditampung juga akan ikut mati. Gojo pun memberikan pilihan kepada Yuji. Dia mau dieksekusi saat ini atau mencari semua bagian tubuh Sukuna untuk dimakan dan barulah dia akan dieksekusi. 2つの選択肢がある。全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。今すぐ死ぬか。全ての Keesokan harinya, Yuji memeriksa Iguchi dan juga Sasaki. Iguchi masih dirawat dan juga belum sadarkan diri. Sementara kondisi Sasaki lebih baik namun sangat depresi. Yuji langsung sadar kalau makhluk kutukan memang sangat berbahaya. Di siang harinya, Yuji melakukan proses kremasi mayat kakeknya yang ditemani oleh Gojo. Yuji bertanya pada Gojo, jika Sukuna lenyap, apakah korban makhluk kutukan akan berkurang? Mendengar hal itu, Gojo pun membenarkannya. Setelah itu, Gojo memberikan satu jari Sukuna yang lain untuk dimakan oleh Yuji. Sesaat setelah memakan jari itu, Sukuna kembali muncul sebentar. Namun, Yuji langsung mengambil alih tubuhnya kembali. Saat itu juga datanglah Fushiguro yang masih belum sembuh. Dia berkata bahwa Yuji akan dipindahkan ke SMA Jujutsu cabang Tokyo, tempat di mana dia bersekolah. Gojo bilang kalau Yuji adalah murid ketiga dari kelas 1. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke SMA Jujutsu. Ternyata Gojo ini adalah salah satu pengajar di sana. Di tengah perjalanan, mulut Sukuna tiba-tiba muncul di pipi Yuji. Dia mengecam Gojo serta akan mengincarnya untuk dibunuh pertama kali. つまらんな。小僧の体を物にしたらはないのか。宿儺に狙われるなんて光栄だね。 Dan saat mulut Sukuna sudah menghilang, Gojo bercerita bahwa 1000 tahun yang lalu, Sukuna adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan yang hebat. Dia berlengan 4 dan juga berwajah 2. Karena kehebatannya, Sukuna ini disebut sebagai Raja Kutukan. Karena dia bisa melintasi zaman dengan cara mengubah bagian tubuhnya menjadi pusaka kutukan. Setelah itu, mereka pergi menemui kepala sekolah SMA Jujutsu. Dia ini adalah bapak-bapak bernama Yaga Masamichi. Dia memiliki hobi membuat boneka yang berisikan mayat terkutuk. Untuk menguji kemampuan Yuji, Pak Kepsek ini meminta boneka terkutupnya untuk bertarung melawan Yuji. Dan mereka pun akhirnya saling pukul satu sama lain. Sukunaoku, そんなのごめんだね。 Setelah duel beberapa saat, Yuji ternyata bisa mengalahkan boneka itu. Dan dia resmi diterima di SMA Jujutsu cabang Tokyo. Gojo pun membawa Yuji ke kamarnya. Kemudian dia memberitahu bahwa pencarian jari Sukuna sangatlah sulit. Namun karena Yuji sudah memakan 2 jari Sukuna, maka dia bisa menjadi radar untuk mendeteksi anggota tubuh Sukuna yang lain. Saat mereka keluar kamar, ternyata Fushiguro berada tepat di samping kamar Yuji. Melihat mereka berdua, Gojo pun menjadi sangat bersemangat dan mengajak mereka untuk menemui murid ketiga di kelas 1, yaitu cewek bernama Kugisaki Nobara. Keesokan harinya, mereka menemui Nobara di kawasan perbelanjaan. Setelah mereka berkumpul, Gojo membawa mereka ke sebuah gedung tua yang ada di sana. Di gedung itu ada beberapa makhluk kutukan yang harus mereka hadapi sebagai latihan lapangan langsung. Gojo memberikan senjata pemasmi kutukan pada Yuji, karena dia ini belum bisa menggunakan Jujutsu. Tak lama kemudian, Yuji dan Nobara pun masuk ke gedung itu. Nobara menyarankan agar mereka berpencar agar misi ini bisa cepat selesai. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Namun tak lama, Yuji pun langsung bertemu dengan salah satu makhluk kutukan dan bertarung dengannya. Di sisi lain, Nobara juga bertemu dengan makhluk kutukan yang menyamar menjadi boneka. Karena dia sudah tahu posisi makhluk itu, dia pun dengan mudah bisa mengalahkannya.
Setelah memenangkan pertarungan itu, Nobara melihat ada bocil yang tersesat di sana. Celakanya muncul lagi makhluk kutukan yang langsung menahan bocil itu. Nobara tidak bisa melakukan apa-apa karena takut bocah itu akan terbunuh. Dia pun menyerah dan melepaskan semua persenjataannya. Saat itulah Yuji datang dan menjebol tembok dengan pukulannya. Akhirnya mereka pun bersatu dan melenyapkan makhluk itu bersama. その腕よこせ。え？精霊呪法。友なり。 Setelah makhluk kutukan di gedung itu telah habis dibantai, ternyata diketahui bahwa kedatangan Nobara ke Tokyo adalah karena ingin menemui seseorang yang tinggal di sini. Mereka pun akhirnya kembali menemui Gojo dan Fushiguro di bawah. Di sisi lain, di sebuah kawasan rehabilitas narapidana, sebuah janin kutukan muncul di langit dan membuat heboh semua orang yang ada di sana. Akhirnya para murid kelas 1 SMA Jujutsu pun dikirim untuk mengatasi masalah itu. Mereka bertiga dipandu oleh laki-laki yang sudah berumur bernama Pak Kiyotaka. Pak Kiyotaka ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa orang yang tertahan di dalam gedung itu bersama janin kutukan. Menurutnya, jika janin itu sampai lahir, maka akan muncul kutukan berlevel tinggi, di mana kutukan itu tak akan bisa mati meskipun telah mengerahkan banyak senjata. Tak lama mereka pun memasuki area tersebut. Saat baru masuk, mereka bertemu dengan mayat salah satu tahanan. Hingga tak lama setelahnya Nobara tertelan oleh sesuatu. Dan roh milik Fushiguro juga terbunuh. Rupa-rupanya makhluk kutukan berlevel tinggi muncul di sana. Meskipun sangat takut, Yuji berusaha untuk menyerangnya. Namun pergelangan tangannya langsung terputus. 動け動け動け。 Di sisi yang lain, Nobara ternyata dibawa ke suatu ruangan yang sangat gelap, di mana di sana terdapat banyak wajah kutukan yang mengerikan. Di sini Yuji merasa bahwa kalau kutukan itu sangatlah kuat, sehingga dia berpikir bahwa hanya Sukuna yang bisa mengalahkannya. Namun karena Sukuna mengancam akan menghabisi kedua temannya terlebih dahulu, dengan pandainya Yuji meminta Fushiguro untuk menyelamatkan Nobara dan pergi meninggalkan area itu. Karena tidak punya pilihan lain, Fushiguro pun langsung bergegas menyusul Nobara. Sementara itu, Yuji berusaha menahan makhluk kutukan itu sekuat tenaga. Sayangnya, makhluk kutukan itu terlalu kuat untuk dihadapi. Yuji dibantai habis-habisan sampai menjebol bangunan itu, dan membuat jari jemari tangan Yuji yang tersisa menjadi remuk. Setelah dia babak belur dan nyaris dihabisi oleh makhluk itu, Yuji mendengar lolongan anjing Fushiguro sebagai tanda bahwa dia dan Nobara sudah keluar dari tempat itu. Di saat itulah Yuji pun langsung bertukar dengan Sukuna dan membuat semua bagian tubuh Yuji yang terpotong langsung tumbuh kembali. Setelah memenangkan pertarungan itu, Sukuna pun mengambil jari tangan miliknya yang ternyata telah dimakan oleh makhluk kutukan itu. Kemudian, dia pun menyuruh Yuji untuk segera bertukar dengannya. Namun, di sini Sukuna tidak mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia pun langsung mendatangi Fushiguro yang sedang menunggu di luar bangunan. Melihat kedatangan Sukuna, Fushiguro pun menjadi sangat ketakutan. Dan dia tak tahu harus berbuat apa. Sukuna sendiri tahu cepat atau lambat Yuji pasti akan mengambil alih tubuhnya kembali. Namun sebelum itu, dia mencabut jantung Yuji dari dalam dadanya. Ternyata Sukuna bisa tetap hidup meskipun tanpa jantung. Tapi hal itu tak berlaku bagi Yuji. Fushiguro yang mengetahui tangan Yuji kembali pulih setelah bertukar dengan Sukuna, dia pun mengira bahwa Sukuna pasti bisa melakukan regenerasi juga pada jantungnya Yuji. Akhirnya Fushiguro pun memutuskan untuk melawan Sukuna sendirian.
Saat Fushiguro telah babak belur dihajar oleh Sukuna, dia tetap tidak mau menyerah dan mengeluarkan energi yang luar biasa. Namun saat hendak melancarkan serangan itu, ternyata Yuji telah mengambil alih tubuhnya kembali. Dan beberapa saat setelah itu dia pun langsung ambruk karena kesakitan. Sebab jantungnya telah dicabut oleh Sukuna. Singkat cerita, Yuji telah dinyatakan tewas dan saat ini sedang berada di sebuah ruang laboratorium. Di sana ada Pak Kiyotaka dan juga Gojo Sensei. Tak lama datanglah seorang dokter wanita yang bernama Ieri. Melihat Gojo yang nampak sedih karena wadah Sukuna telah tewas, dia pun berniat akan membedah tubuh Yuji dengan segenap kemampuannya. Di tempat lain, Fushiguro dan Nobara kembali ke SMA dan nampak sangat murung karena kepergian teman mereka. Tak lama datanglah 3 murid kelas 2 menghampiri mereka. Ketiga murid itu salah satunya adalah cewek yang bernama Zenin Maki. Lalu ada cowok keren yang selalu mengucap bahan makanan bernama Inumaki Toge. Dan satu lagi adalah Panda. Meski tahu kalau murid kelas 1 sedang berduka, tapi murid kelas 2 harus menyampaikan sesuatu, yaitu mereka akan melakukan kegiatan dengan SMA Jujutsu cabang Tokyo. Para murid dari 2 SMA itu akan bertemu dan melakukan sebuah kompetisi. Mendengar itu, Fushiguro dan Nobara pun menjadi sangat bersemangat. Karena mereka berdua memiliki tekad yang sama untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 仲間が死んだんだもんな。強くなるんだ。やる。まあこんくらい生意気な方がやりがいがあるわな。 Di sisi lain, terlihat salah satu makhluk kutukan sedang berdiskusi dengan seseorang. Orang itu bernama Keto Suguru. Makhluk itu meminta bantuan untuk membalikkan kondisi makhluk kutukan dengan manusia. Suguru pun mau membantu makhluk itu asalkan dengan 2 syarat. Yaitu yang pertama mereka harus membuat penyihir Jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru tidak bisa bertarung melawan mereka. Dan yang kedua adalah membuat wadah Sukuna atau Itadori Yuji berada di pihak mereka. Di sebuah tempat yang gelap, Yuji bertemu dengan Sukuna di alam penghalang sihir. Atau bisa juga disebut dalam pikiran Sukuna. Dan saat Yuji melihat Sukuna, dia pun langsung emosi dan ingin menghajarnya. ちょうどいいや。 Saat Yuji telah tidak berjaya, Sukuna pun berkata kalau mereka tidak benar-benar tewas. Di sini, Sukuna menawarkan bahwa dia bisa menghidupkan Yuji kembali dengan 2 syarat. Yang pertama, saat Sukuna melakukan domain expansion, Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat yang kedua, Yuji harus melupakan kontrak itu. Setelah beberapa kejadian yang pernah dia alami, Yuji jelas menolaknya karena takut orang-orang di sekitarnya dalam bahaya. Agar meyakinkan Yuji, Sukuna berjanji dia tidak akan melukai siapapun selama 1 menit itu. Sukuna menjelaskan bahwa setelah kontrak itu dibuat, dia tidak akan melanggarnya karena hal itu melawan aturan kutukan. Namun, Yuji tetap tidak mau menerima kontrak itu. Dan dengan terpaksa, Sukuna pun menantang Yuji untuk bertarung. Kalau dia menang, Sukuna akan membangkitkannya tanpa syarat. Tapi kalau Yuji yang kalah, dia akan langsung membangkitkan Yuji dengan syarat yang tadi. 今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で。まあ生き返るためだしな。ボコボコに。 Setelah itu, Yuji pun langsung terbangun dan membuat Gojo peserta yang lain menjadi sangat kaget. Sekaligus sangat senang dengan sadarnya Yuji. Di sisi lain, Keto menjelaskan kepada makhluk kutukan di depannya itu yang bernama Chogo kalau penyihir Jujutsu terkuat atau Gojo Satoru tidak akan mudah dikalahkan. Meskipun dikeroyok sekaligus. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Gojo adalah dengan menyekelnya. Menggunakan pusaka kutukan tingkat tinggi yaitu ranah penjara. Mendengar hal itu, Chogo pun menjadi sangat bersemangat. Dan dia pun melampiaskan emosinya itu dengan membakar semua orang yang ada di restoran tersebut. ご注文はお決まりです。これでいいだろう。 あまり騒ぎを起こさないでほしいな。 Kembali ke tempat Yuji.
Dia dibawa Gojo Sensei untuk melakukan latihan. Gojo memberikan contoh dengan meledakkan 2 kaleng soda tanpa menyentuhnya. 1 kaleng penyok, sementara yang satunya terpelintir sampai remuk. Di sini Gojo Sensei menjelaskan bahwa kaleng yang penyok itu diserang dengan energi kutukan, sedangkan kaleng yang terpelintir itu diserang dengan teknik kutukan. Jadi singkatnya, teknik kutukan bisa mengatur seperti apa energi kutukan yang akan digunakan untuk menyerang. Seperti halnya listrik yang bisa digunakan untuk kepentingan apapun dengan menyambungkannya melalui stop kontak. Tapi sayangnya, sekitar 80% para penyihir Jujutsu memiliki kekuatan untuk menggunakan teknik kutukan itu dari lahir. Sementara Yuji tidak memiliki bakat itu sama sekali. Otomatis dia pun belum bisa menggunakan teknik kutukan hingga membuatnya kecewa. Namun menurut Gojo, kelak saat teknik kutukan Sukuna terukir di tubuhnya, dia pasti bisa menggunakan teknik kutukan dengan sangat hebat. Kemudian, karena Yuji sangat hebat saat bertarung dengan jarak dekat, Gojo pun menyuruh Yuji untuk menambahkan energi kutukan untuk memperkuat serangannya. Agar mampu menggunakan energi kutukan, seseorang harus bisa memanfaatkan emosi negatif secara instan. Dan untuk berlatih mengendalikannya, Gojo Sensei meminta Yuji untuk menonton banyak film dengan ditemani boneka buatan kepala sekolah. Boneka itu pasti akan memukul Yuji jika dia tidak menyalurkan emosi padanya. Kemudian Gojo Sensei pun pamit pergi karena masih ada urusan. Gojo Sensei pergi bersama Pak Kiyotaka. Namun entah mengapa Pak Kiyotaka ini disuruh pergi duluan. Dan ternyata tiba-tiba muncullah Jogo yang berniat untuk membunuhnya. Kimi, nani mono? Setelah serangan itu, ternyata Gojo masih baik-baik saja. Gojo menyadari bahwa lawan di hadapannya mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Sukuna saat awal bangkit yang baru memakan 1 jari. Setelah itu, Jogo pun menyerang Gojo dengan sangat brutal. Karekichu! Yoda ne. Setelah serangan yang sangat dahsyat itu, ternyata Gojo masih tetap baik-baik saja. Gojo bilang semua serangan barusan tidak ada yang mengenainya. Semua serangan itu hanya mengenai Mugen milik Gojo. Lalu dia pun menjelaskan bahwa dia bisa memunculkan Mugen. Jadi apa saja yang ingin mengenai tubuhnya akan melambat. Setelah itu, giliran Gojo yang menyerang dan membuat Jogo kewalahan. Shusoku, Hassan, Jutsushiki Hanten, Aka. Setelah pertarungan itu, Gojo pun langsung pergi dan dalam sekejap sudah sampai di tempatnya Yuji. Di sana dia melihat bahwa Yuji sudah bisa mengendalikan emosinya. Dan dalam sekejap pula dia pun membawa Yuji untuk pergi ke tempat Jogo berada. Gojo bilang kalau dia membawa seorang penonton. Di depan sang murid, dengan bedanya Gojo ini menghina lawannya itu hingga membuatnya emosi. Jogo pun mengaktifkan Ryoiki Tenkai atau domain expansion miliknya. Seketika itu juga mereka bertiga pun terlempar ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh gunung berapi. Yowai mo. Ryoiki Tenkai. Gaikan Techisen. Di sini, Gojo menjelaskan kepada Yuji kalau Ryoiki Tenkai atau Domain Expansion adalah perluasan energi kutukan untuk menciptakan tempat yang sangat menguntungkan bagi penggunanya. Karena semua serangan di sana pasti akan mengenai targetnya. Untuk menghadapi serangan itu, mereka bisa terus menyerang balik serangan yang ada di dalam domain itu atau kabur melarikan diri. Namun, Gojo juga memberitahu Yuji bahwa cara paling efektif adalah dengan menggunakan domain expansion juga.
Dan domainnya lebih kuat pasti akan menguasai pertarungan itu. 領域展開無料空所何が起こった Setelah memenangkan pertarungan, Gojo kemudian memaksa makhluk itu memberitahunya siapa dalang dari semua ini. Namun, Joko tak mau memberitahunya. Di atas bukit, ternyata Geto dan makhluk kutukan lain yang bernama Hanami melihat itu semua. Namun, Geto tak mau menyelamatkan Joko karena takut identitasnya akan ketahuan. Hingga tak lama, datanglah Hanami yang berniat untuk menyelamatkan Joko. お花だ綺麗呪術だよなへえ火山頭よりもよっぽど不気味だ Setelah kejadian itu, Gojo pun menyemangati Yuji agar bisa membasmi makhluk kutukan seperti yang barusan. Sementara itu, di sisi lain, Geto keluar dari sebuah pintu dan langsung berada di tepian pantai. Di sana terdapat makhluk kutukan lain yang pasti sangat hebat. Tak lama, Joko dan Hanami pun menyusul. Di sana, Geto menjelaskan bahwa tingkatan kekuatan mereka dengan Gojo masih belum cukup untuk menyekelnya. Mereka berencana akan menyerang kembali pada tanggal 31 Oktober di Shibuya nanti. Sementara itu di sekolah, dua murid dari SMA Jujutsu Kyoto pergi ke SMA Jujutsu Tokyo. Mereka adalah cowok berotot bernama Todo dan cewek kembaran Maki yang bernama Mai. Mereka menemui Fushiguro dan Obara karena ingin tahu kekuatan mereka. Di sini Todo malah bertanya seperti apa cewek kesukaan Fushiguro. Sementara Todo sendiri suka cewek yang tinggi dan seksi. Fushiguro menjawab kalau dia tidak punya tipe idaman. Asalkan dia memiliki pendirian yang teguh, itu sudah cukup baginya. Karena bagi Todo jawaban Fushiguro sangat membosankan, dia pun langsung menyerang Fushiguro hingga babak belur. 退屈だよああこいつは退屈だと相手はゴリゴリの近接タイプ Ternyata saat ada sebuah festival di Kyoto dan muncullah beberapa makhluk kutukan yang ada di sana, Todolah yang menghentikan semua serangan makhluk itu sendirian. Dan saat ini dia berniat akan menghabisi Fushiguro. Namun tiba-tiba Panda dan Inumaki muncul untuk menghentikan pertarungan itu. Mereka mengusir dan menyuruh Todo untuk bertarung saat kompetisi saja. Akhirnya, dua murid SMA Jujutsu cabang Kyoto itu pun pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Gojo pergi menemui seorang kakek-kakek. Kakek ini bernama Gaku Kanji Yoshinobu. Gojo membahas mengenai para petinggi Jujutsu yang sudah tidak bisa menahan energi kutukan, sehingga menyebabkan banyak sekali masalah. Gojo juga membahas mengenai insiden Geto Suguru 1 tahun silam. Dengan semua kondisi yang tak terkendali itu, Gojo bilang kalau dia saja yang akan mengatasi semua itu. Dan setelah perbincangan singkat itu, Gojo pun langsung pergi begitu saja. 言いたいこと言ったから退散しようっとああ野外学長は2時間くらいで来るよ 1 bulan kemudian, terjadi sebuah insiden di suatu bioskop, di mana terdapat 3 penonton yang ditemukan telah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan di sebuah gang yang kecil, terlihat seorang remaja bernama Yoshino mendatangi pria mencurigakan bernama Mahito. Dia bertanya apakah Mahito yang sudah membunuh 3 orang di bioskop itu. Mahito pun terkejut karena remaja itu bisa melihatnya. Ternyata Yoshino ini adalah murid SMA yang selalu dikerjai berandalan sekolahnya. Dan kebencian Yoshino pun meluap karena selalu dibully. Suatu hari, dia membolos sekolah dan menonton bioskop. Di sana ada 3 anak SMA selain dirinya. Mereka ini sangat berisik walaupun film sudah diputar. Karena sangat emosi, kebencian Yoshino pun meluap hingga memunculkan sosok makhluk kutukan.
Makhluk itu pun langsung menghabisi 3 anak SMA yang berisik tadi. Dan cerita pun bersambung. 最悪だ。そこそこの偏差値でもああいう人種はいるんだな。電源を切れ。もしもし。心配しなくていい。すべてはうまく。なんだこれ。 Setelah sebelumnya telah terjadi peristiwa yang janggal, Yoshino melihat ketiga anak itu sudah berubah menjadi makhluk yang aneh. Dia pun kemudian berlari menyusul orang yang tadi di belakang mereka. Saat sudah bertemu, ternyata orang itu adalah Mahito. Yoshino pun bertanya, apakah dirinya juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Sementara itu, Yuji bersama seorang pria yang bernama Nana Miketo sudah sampai di depan bangunan bioskop tempat terjadinya perkara. Mereka pun mulai menyelidiki kawasan bioskop tersebut. Ternyata Nanami ini adalah junior Gojo yang diminta untuk mengajari Yuji. Karena itulah Yuji ikut Nanami menyelidiki kasus di bioskop tersebut. Di dalam lokasi, Yuji diajari tentang residu atau jejak dari teknik kutukan yang tertinggal. Saat di atas gedung, mereka pun langsung dihadang oleh beberapa makhluk kutukan. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menghabisi makhluk-makhluk itu. Di sini diketahui bahwa teknik kutukan Nanami adalah membuat atau menciptakan titik lemah dari lawannya. Singkatnya, dia bisa menghabisi lawan yang jauh lebih kuat darinya dengan teknik tersebut. Sementara itu, Yuji masih belum selesai dengan lawannya. Dia terus menyerang sambil mendengarkan penjelasan Nanami. Hingga akhirnya dia pun mampu menguasai jurusnya dan menghabisi makhluk di depannya itu. Setelah mereka selesai dengan pertarungannya, Nanami menyadari sesuatu. Bahwa makhluk yang mereka lawan ini bukanlah makhluk kutukan, melainkan manusia atau lebih tepatnya adalah mantan manusia. Mereka telah diubah paksa menjadi makhluk kutukan oleh seseorang. Manusia yang dirubah ini kemungkinan adalah ketiga anak SMA yang menjadi korban. Nanami sendiri sudah mengetahui hal itu sejak awal. Dia juga merasa bahwa yang mereka hadapi bukanlah sekedar mayat manusia biasa, melainkan makhluk kutukan tingkat tinggi. Beberapa saat kemudian, setelah penyelidikan selesai dilakukan, Nanami berhasil mendapatkan info mengenai Yoshino. Anak SMA itu berada di lokasi kejadian dengan para korban. Dia juga satu sekolah dengan mereka. Karena itulah Nanami meminta Yuji untuk mendekati Yoshino dan mencari informasi darinya. Yuji dan Pak Kiyotaka pun diam-diam mengikutinya sambil membawa kurungan berisikan makhluk kutukan level rendah. Beberapa waktu sebelumnya, Yoshino diajak Mahito melihat hasil eksperimennya. Ternyata Mahito telah melakukan penelitian terhadap manusia dan bisa mengubahnya menjadi makhluk yang sangat besar ataupun sangat kecil. Sementara itu, saat ini Yuji dan Pak Kiyotaka sedang merencanakan strategi mereka di dalam mobil. Di sisi yang lain, Yoshino sendiri bertemu dengan gurunya yang sangat dia benci. Pak guru itu selalu melihatnya dibully tapi tidak mau menolongnya. Yoshino sangat benci dengan Pak guru itu hingga dia teringat pesan Mahito bahwa dia bisa saja menghabisi seseorang. Namun tiba-tiba muncullah Yuji sambil menangkap makhluk kutukan yang dia lepas sendiri. Yuji sadar kalau Yoshino bisa melihat makhluk itu. Yuji pun mengajak Yoshino untuk berbicara empat mata. Tetapi guru Yoshino tidak mengizinkan hal itu karena dia juga masih ingin berbicara dengan Yoshino. Saat itu juga, tiba-tiba Yuji pun langsung mengerjai gurunya Yoshino tersebut.
Setelah Pak Guru pergi, Yuji langsung muncul dari arah yang berbeda dan kembali mengajak Yoshino berbicara. Sementara itu, Nanami berhasil menemukan tempat Mahito melakukan eksperimennya. Mahito datang dan bersyukur karena bukan Gojo yang datang menemuinya. Dan tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung bertarung di sana. Di tengah pertarungan, Mahito berhenti menyerang dan bertanya pada Nanami, mana yang lebih dahulu tercipta antara jiwa dan tubuh manusia. Di sini, Nanami menjawab tubuh layan terlebih dahulu. Mahito pun menyalahkan jawaban Nanami dan kembali menyerangnya dengan menggunakan manusia yang telah dia rubahnya. Awalnya Nanami nampak kesulitan, namun ternyata dia mampu untuk mengalahkan Mahito. ですが、ここからは時間外労働です。早く直した方がいいですよ。 Sementara itu, Yuji sudah mulai akrab dengan Yoshino. Mereka menghabiskan waktu berdua sampai sore hari. Saat itu juga datanglah ibu Yoshino yang bernama Yoshino Nagi. Melihat putranya akrab dengan anak lain, ibu Yoshino mengajak Yuji untuk makan malam bersama. Dan saat di rumah, Yuji semakin akrab dengan Yoshino dan ibunya. Yuji berkata kepada Yoshino kalau ibunya sangat menyenangkan. Tak lama, Yuji mendapat telepon dari Pak Kiyotaka. Di sini, Yoshino kemudian menyadari bahwa Yuji adalah penyihir Jujutsu. Dia bertanya apakah Yuji pernah membunuh orang lain. Dan jika berhadapan dengan penyihir Jujutsu yang jahat, apakah Yuji akan membunuhnya? Saat itu, Yuji meyakinkan Yoshino bahwa dia tidak akan membunuh orang lain apapun yang terjadi. Karena nyawa seseorang itu sangat amatlah berharga. Beberapa saat kemudian, hari sudah semakin larut. Ibu Yoshino terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau Yuji sudah pulang. Sementara Yoshino sudah tidur di kamarnya. Ibu Yoshino ini menemukan jari Sukuna di atas meja dan seketika itu juga datanglah sekumpulan makhluk kutukan yang langsung menyerangnya. やだ、寝ちゃった。指？ Singkat cerita, Ibu Yoshino telah ditemukan dengan kondisi tubuh bagian bawahnya telah hilang. Insiden itu pun membuat Yoshino menjadi sangat terpukul. Di tempat lain, Mahito yang berhasil selamat dari reruntuhan menemui Yoshino dan berkata kalau jari Sukuna pasti sengaja diletakkan di rumahnya oleh seseorang. Yoshino langsung menduga bahwa salah satu teman kelasnya lah yang telah melakukan hal itu. Keesokan harinya, Mahito dan juga Geto pergi ke sekolah Yoshino. Mahito menciptakan kubah pelindung berwarna hitam di langit sekolah. Ternyata mereka lah yang sudah menaruh jari Sukuna dan sengaja ingin mengadu domba antara Yoshino dan Yuji. Mereka juga yakin bahwa Yuji pasti akan muncul di sana untuk melawan Yoshino. Sementara itu, di dalam gedung sekolah, sebagian besar para siswa langsung pingsan saat Yoshino tiba. Yoshino datang dan langsung menyiksa murid yang dia kira sebagai dalang di balik kematian ibunya. Saat dia akan menghabisi siswa itu, tiba-tiba muncullah Yuji dan mencoba menghentikannya. Akhirnya, karena lagi sangat emosi, Yoshino pun langsung bertarung dengan serius melawan Yuji sendiri. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, ternyata Mahito sudah mengajari Yoshino tentang teknik kutukan, sehingga dia bisa memunculkan makhluk kutukan atau shikigami miliknya. Kini, dia pun menyerang Yuji dan berniat akan membunuhnya. Namun, Yuji hanya diam dan menerima serangan Yoshino hingga melubangi dadanya. Yuji yang terluka terus berusaha untuk menyadarkan Yoshino. Yuji juga mengajak Yoshino untuk masuk ke SMA Jujutsu.
karena di sana terdapat guru dan rekan yang bisa diandalkan. Tak lama kemudian, datanglah Mahito dan langsung menahan tubuh Yuji. はじめましてだね。スクナの器？バカか俺は。 Yuji meminta Yoshino untuk segera lari dari sana. Namun, Yoshino berkata bahwa Mahito bukanlah orang yang jahat. Saat itu juga, Mahito memberitahukan kebenarannya kepada Yoshino. Dan dia juga mengubah Yoshino menjadi monster yang mengerikan untuk menyerang Yuji. 無意天変。ラウンド2だ。 Karena tidak mau melukai Yoshino, Yuji hanya bisa bertahan menghadapi Yoshino. Dia juga memanggil Sukuna dan memintanya untuk menyembuhkan Yoshino. Seperti saat ketika Sukuna menyembuhkan jantungnya Yuji yang telah dia cabut. Namun, Sukuna sadar bahwa Yuji memang tidak mengingat kontrak mereka. Jadi, dia tidak mau membantunya. Melihat keputusasaan Yuji, Mahito dan Sukuna pun mentertawakannya. Dan karena sangat kesal, Yuji pun bertekad akan membunuh Mahito dengan tangannya sendiri. Dia juga berjanji tak akan mempercayai kutukan lagi. Karena sangat marah, Yuji pun langsung menyerang Mahito dengan sangat brutalnya. Mahito sangat terkejut karena Yuji bisa membuatnya terluka. Mahito kemudian menyimpulkan bahwa Yuji adalah musuh alaminya. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan sangat serunya. 大変しろ。 Saat Yuji nyaris kalah, Mahito meminta Yuji untuk segera bertukar dengan Sukuna. Dia bahkan berani menyentuh jiwa Sukuna dan masuk ke dalam pikirannya. Di sini, Sukuna berkata bahwa dia tidak akan memaafkan Mahito karena sudah berani menyentuh jiwanya. Namun ternyata Yuji tidak berniat bertukar dengan Sukuna. Yuji sudah bertekad untuk membunuh Mahito dengan tangannya sendiri. Di saat itu juga Nanami muncul dan langsung menyerang Mahito. Melihat Mahito yang terluka karena pukulan Yuji, Nanami pun berencana untuk memanfaatkan kesempatan itu. Setelah menyampaikan rencananya pada Yuji, mereka berdua pun langsung maju dan menghadapi Mahito sendirian. Mahito merasa kematiannya sudah dekat. Saat itu juga dia mencoba menggunakan Ryoiki Tenkai atau domain expansion miliknya dan membuat Yuji berpisah dengan Nanami hingga membuat Nanami masuk ke dalam domain Mahito. Sementara di luar, Yuji berusaha menghancurkan domain itu dengan cara memukulinya. Di dalam domain, Nanami hanya bisa pasrah dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun tak diduga-duga, Yuji berhasil menjebol domain itu dari luar dan masuk ke dalam untuk menolong Nanami. Nanami menyadari bahwa domain Mahito semakin kuat di area dalam, sehingga bagian luarnya akan semakin melemah. Saat Yuji masuk ke dalam domain, seketika itu juga Mahito kembali menghadap Sukuna dan langsung diserang olehnya. Karena hal itu, domain Mahito pun seketika hancur dan membuatnya terluka sangat parah. Melihat kesempatan itu, Yuji pun langsung berlari dan akan menghajar Mahito yang tengah sekarat. Setelah kejadian itu, akhirnya Mahito pun berhasil selamat. Lalu tak lama dia pun sampai ke tempat Geto dan Choco berada. Di sana dia menceritakan apa yang sudah terjadi di sekolah. Dengan keadaannya sekarang, menurutnya sangat sulit bagi mereka untuk meminta Sukuna berpihak kepada mereka. Karena itulah
mereka berencana untuk mengumpulkan semua jari Sukuna dan memberikan penawaran kepada Raja Kutukan itu agar dia mau memihak kepada mereka. Geto lalu menyarankan agar mereka merebut 6 jari yang dimiliki oleh sekolah Jujutsu. Karena Geto yakin para petinggi sekolah itu tak akan memberikan jari Sukuna pada Yuji saat ini juga. Mereka pasti juga khawatir dengan kebangkitan Sukuna. Sementara itu terlihat Gojo yang sedang bermalas-malasan bersama Nanami. Tak lama kemudian datanglah Yuji yang ingin segera bertemu dengan teman-temannya. Karena turnamen pertandingan dengan SMA Jujutsu cabang Kyoto akan segera dimulai. Saat ini teman-teman Yuji belum tahu kalau dia masih hidup. Oleh karena itu, Gojo Sensei berencana memberikan mereka semua kejutan. Gojo pun membawa Yuji di dalam sebuah kotak. Lalu dia menemui murid dari kedua cabang sekolah Jujutsu yang sedang berkumpul. Saat itu juga dia membuka kotak tersebut dan menunjukkan Yuji kepada mereka semua. Namun ternyata ekspresi mereka malah biasa-biasa saja. Setelah itu, datanglah kedua kepala sekolah dari masing-masing sekolah Jujutsu. Mereka lalu menjelaskan peraturan pertandingan pada para murid. Di hari pertama, mereka akan bertarung secara kelompok dan memburu beberapa makhluk kutukan yang ada di hutan. Siapa saja yang bisa mengalahkan makhluk kutukan level 2 terlebih dahulu, maka dia akan dianggap sebagai pemenang. Singkat cerita, murid kedua cabang sekolah pun mulai mengatur strategi. Sedangkan Gojo menemui guru dari cabang Kyoto, yaitu seorang wanita yang bernama Iori Utahime. Gojo bilang kalau ada orang di sekolah Jujutsu yang bersekongkol dengan pengguna kutukan sekaligus dengan makhluk kutukan. Gojo sendiri akan menyelidiki di daerah Tokyo. Jadi, dia meminta Utahime untuk menyelidiki di daerah Kyoto. Beberapa saat setelahnya, pertandingan persahabatan pun akhirnya dimulai. Yuji dan yang lain berlari menyusuri hutan untuk mencari makhluk kutukan. Namun tak lama berlari, saat itu juga datanglah Todo dan langsung menyerang mereka. Di sini, Yuji mencoba untuk menahan Todo. Sementara murid yang lain langsung berlari menjauh. Dan hal itu membuat Yuji bertarung 1 lawan 1 melawan Todo. Yuji akhirnya kewalahan melawan Todo dan babak belur dibuatnya. Namun dia tetap bangkit dan tak menyerah. Melihat Yuji masih mau bertarung, Todo pun bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Yuji. Yuji sangat bingung dengan Todo, kenapa di tengah pertarungan malah menanyakan hal aneh seperti itu. Tetapi setelah berpikir beberapa saat, Yuji bilang kalau dia suka cewek yang tinggi dan seksi seperti Jennifer Lawrence. Mendengar jawaban itu, Todo pun langsung terdiam dan seketika terharu. Dia lalu membayangkan kalau Yuji adalah teman dari kampung halamannya. Semasa SMP, dia bahkan menangis terharu di depan Yuji. Namun tak lama, datanglah murid-murid SMA Kyoto lainnya yang langsung menyerang Yuji sendiri. Yuji yang terkepung tiba-tiba berpindah tempat ke atas pohon. Lalu datanglah Todo yang marah dan mengusir mereka semua. Karena dia tidak mau pertarungannya dengan Yuji diganggu. Setelah mereka pergi, Todo pun melanjutkan duel serunya dengan Yuji sambil tersenyum bahagia. Di tengah pertarungan, Todo sempat memberi saran kepada Yuji tentang cara menggunakan energi kutukan di tangannya. Jika Yuji sudah puas dengan pukulannya itu,
maka dia tidak akan bisa mengalahkan Todo saat ini. Yuji jelas saja tidak mau menjadi lemah terus-menerus. Dia memahami saran dari Todo dan mengeluarkan energi kutukan ke seluruh tubuhnya. Hal itu membuat Todo menjadi sangat senang. Dan mereka pun bersiap untuk bertarung kembali. Sementara itu, Panda berhadapan dengan seseorang yang mirip robot bernama Mekamaru. Awalnya, Panda sangat kesulitan melawan Mekamaru. Karena Mekamaru adalah ahli serangan jarak jauh. Sementara Panda ahli dalam pertarungan jarak dekat. Di tengah pertarungan, Panda sempat berhasil memaksa Mekamaru untuk bertarung jarak dekat. Sehingga dia berhasil melakukan perlawanan. Akan tetapi, Mekamaru kembali menciptakan sebuah jarak dan langsung melancarkan serangan dahsyat dari jarak yang jauh. Panda ini bisa saja menghindarinya. Namun, Nobara berada tepat di jalur tembakan tersebut. Dengan sangat terpaksa, Panda pun mengerahkan seluruh energi kutukannya dan menahan serangan yang sangat dahsyat tersebut. Setelah serangan yang sangat dahsyat itu, daratan pun menjadi hancur. Mekamaru mengira bahwa Panda sudah tamat. Namun saat dia hendak pergi, dia melihat Panda bangkit dengan wujud yang berbeda. Panda berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ternyata Panda ini adalah mayat terkutuk yang memiliki 3 inti jantung. Dia bisa saja mengganti inti jantungnya dan merubah wujudnya. Ternyata saat ini dia sedang menggunakan inti jantung kakaknya, yaitu sang gorila. Panda pun menyerang Mekamaru sampai terpental dari area hutan, hingga membuatnya terjatuh di atas sebuah bangunan. Panda pun mengejar dan kembali menghajarnya hingga KO. Di sisi hutan yang lain, Maki bertarung melawan seorang pendekar pedang bernama Miwa Katsumi. Keduanya adalah ahli pertarungan jarak dekat dan sama-sama penyihir jujutsu pengguna senjata. Namun di sini, Maki jauh lebih unggul dan berhasil mengajar Miwa sampai kewalahan. Shinkageryu Kanryouiki. Ii katana motten jan. Kaeshite. Sementara itu, Nobara melawan cewek yang menggunakan sabut terbang untuk bertarung. Dia ini bernama Nishimiya Momo. Nobara terus menyerang Nishimiya dari bawah dengan senjatanya. Dia terus mencoba menggapai lawannya itu, namun Nishimiya berhasil menghindarinya terus-menerus. Hingga akhirnya usahanya itu membuahkan hasil dan membuat Nishimiya terpojok. Surejo Kandashi. Saat Nobara akan mengakhiri pertarungan, tiba-tiba dia terkena serangan dari jarak jauh dari seseorang. Ternyata orang itu adalah Mai, cewek kembaran dari Maki. Tak lama kemudian, datanglah Maki dan berniat menghadapi kembarannya itu. Ternyata Maki ini adalah kakak kembar dari Mai. Dari kecil, mereka selalu bersama. Namun, karena beberapa alasan, mereka jadi membenci satu sama lain. Dan saat ini, mereka pun bertarung dengan penuh emosi satu sama lain. Di tempat lain, terlihat Inumaki yang selesai menerima telepon dari seseorang. Lalu tiba-tiba muncul asap dan membuatnya menjadi waspada. Tak lama kemudian,
muncul makhluk kutukan yang langsung terkapar. Dan di belakang makhluk itu ternyata muncul kutukan lain yang terlihat jauh lebih kuat. Sedangkan di dalam suatu gedung, Fushiguro berduel melawan seseorang penyihir Jujutsu yang bisa memanipulasi darah bernama Noritoshi. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan seimbang. Sampai akhirnya Fushiguro berhasil menciptakan gajah dengan teknik miliknya. Dan hal itu membuatnya berhasil melemparkan Noritoshi keluar dari bangunan tersebut. Hingga membuat cerita pun bersambung. Saat sedang sengit-sengitnya bertarung, muncul serangan akar dari dalam hutan. Dan di atas akar itu terlihat Inumaki yang menyuruh mereka kabur dari sana. Di tempat para pengawas, nama para siswa tiba-tiba terbakar oleh api merah. Mereka curiga bahwa ada penyusup yang masuk dari luar. Karena khawatir dengan para murid, Capsek Masamichi meminta Gojo, Capsek Kakukanji, dan juga Utahime untuk melindungi para murid. Serta meminta Mei untuk tetap berada di sini dan melacak keberadaan musuh. Sedangkan dirinya akan menemui Tuan Tengen. Di sisi lain, terlihat Mahito dan timnya sudah sampai di sana. Jusho Kumiya mulai beraksi dan menciptakan kubah pelindung di area hutan. Sementara itu, Gojo, Utahime, dan Capsek Kakukanji bergegas mendekati kubah yang sudah tertutup itu. Saat Gojo mencoba masuk, ternyata dia tidak bisa dan terpental. Sedangkan tidak dengan Utahime yang aman-aman saja. Gojo pun sadar bahwa penghalang itu diperuntukkan hanya demi menghalangi dirinya. Namun tidak dengan yang lain. Akhirnya Gojo ini meminta Utahime serta Capsek Kakukanji untuk masuk dan menolong para siswa. Baru saja masuk ke dalam pelindung itu, mereka langsung dihadang oleh Jusho. Namun di sini Pak Capsek menyuruh Utahime untuk pergi dan biar dia yang menghadapi Jusho sendiri. Pak Capsek pun mengeluarkan senjatanya yang ternyata adalah sebuah gitar. Kono jiji jishin ga ampu nano ka. Ampu mo ne no ni ii oto dasu to omotta ra. Sedangkan di sisi yang lain, Hanami muncul di hadapan Fushiguro, Inumaki, dan juga Noritoshi. Mereka berdua syok karena ada makhluk kutukan level tinggi yang masuk ke wilayah sekolah Jujutsu. Mereka bertiga mencoba untuk melarikan diri. Namun karena terpojok, mereka pun akhirnya bertarung habis-habisan melawan Hanami sendirian. Mereka bertiga akhirnya bisa dikalahkan oleh Hanami sendiri. Di sini Inumaki tumbang karena telah mencapai batasnya. Namun tak lama datanglah Maki yang langsung membantu mereka. Maki dan Fushiguro pun bertarung melawan Hanami dan berhasil melemparnya sampai jatuh ke sungai. Akhirnya pertarungan pun berlanjut di sana. Di tengah pertarungan, Fushiguro ini sedikit lengah dan hal itu membuatnya terkena serangan tunas dari Hanami. Tunas itu akan tumbuh dengan cepat jika Fushiguro menggunakan kekuatan kutukan. Melihat itu, Maki pun menyerang Hanami seorang diri. Namun dengan mudahnya, dia juga berhasil dikalahkan. Untungnya Todo dan Yuji datang untuk menyelamatkan Maki serta Fushiguro. Tak lama kemudian, Panda juga sampai di tempat itu. Todo meminta Panda untuk membawa Maki dan Fushiguro keluar dari penghalang ini.
Setelah itu, ternyata Todo tidak mau membantu Yuji. Karena Todo ingin Yuji belajar memahami kekuatannya sendiri, serta belajar menggunakan kilat hitam. Selama Yuji belum bisa menguasai jurus itu, sampai mati pun Todo tak akan membantunya. Dengan sangat semangat, Yuji pun langsung menyerang Hanami sendirian. Di tengah pertarungan, Todo ini malah menampar Yuji. Karena Todo tahu kalau Yuji sudah dikuasai oleh emosinya. Yuji terpancing emosi karena Hanami telah menyakiti teman-temannya. Namun, Todo memberikan sedikit saran untuk Yuji. Mendengar saran dari Todo, Yuji pun kembali menguasai emosinya. Dan di sini, dia menjadi sangat fokus dengan lawan yang dia hadapi. Akhirnya Yuji pun berhasil menggunakan kilat hitam miliknya. Dengan begitu, Todo pun akhirnya bergabung dengan Yuji untuk menghajar Hanami bersama. Akhirnya pertarungan 2 lawan 1 yang sangat sengit pun terjadi. Setelah terjatuh, ternyata mereka masih baik-baik saja. Dan pertarungan pun kembali berlanjut dengan sangat brutalnya. Shin kemudian berpindah saat Todo masih kecil, di mana dia baru saja mengalahkan seseorang yang lebih tua darinya. Sementara dari kejauhan, terlihat seorang wanita yang menyaksikan pertarungan Todo dari awal. Wanita itu bernama Yuki Tsukumo. Ternyata wanita itulah yang merubah prinsip Todo menjadi seperti yang sekarang. Kembali ke pertarungan. Di sini Todo berniat akan menggunakan teknik kutukannya yang lain. Dia berpesan pada Yuji kalau Yuji harus terus maju tanpa rasa takut karena ada Todo di sampingnya. Setelah sebentar menganalisa kekuatan lawannya, Todo dan Yuji pun mulai menyerang Hanami dengan penuh semangat. Ternyata teknik Todo adalah pertukaran tempat. Todo pun terus menyerang Hanami dan bisa berpindah tempat dengan Yuji terus-menerus. Mereka bahkan mampu membuat Hanami kewalahan. Beberapa kali Hanami terkecoh dengan teknik Todo itu, sehingga mampu membantu Yuji mengeluarkan kilat hitam sebanyak 4 kali. Karena mulai kewalahan, Hanami pun menciptakan bunga raksasa dan menyerang mereka berdua. Namun, di sini Todo langsung memindahkan posisi Yuji, sehingga membuat dia yang akan terkena serangan itu bersama Hanami sendiri. Todo pun bersiap menerima serangan itu dengan melindungi tubuhnya dengan penuh energi kutukan. Namun, dia yang teringat dengan kondisi Fushiguro, dia pun langsung menghilangkan energi kutukan dan menerima serangan itu mentah-mentah. Akhirnya, mereka pun kembali bertarung dengan sangat brutalnya. Di saat Hanami mulai terdesak, dia pun menyerap semua energi tanaman di sekitarnya. Hal itu membuat tangan kirinya menjadi berkembang dan membuat Hanami menjadi bertambah lebih kuat. Dan saat dia akan menggunakan domain, tak disangka-sangka pelindungnya mulai memudar. Dan muncullah Gojo Satoru di atas sana. Sementara itu, Utahime bertemu dengan seseorang yang bernama Haruta.
Saat mereka akan bertarung, tiba-tiba datanglah Nobara dan Mai di sana. Tak lama, pelindung di sekitar mereka juga mulai memudar. Hal itu pun membuat Haruta kabur dari sana. マジ30帳が分かった。逃げよ何だったんだあいつ。 Di atas sana, Gojo yang sudah berhasil menghancurkan pelindung itu mulai mengamati situasi dan melihat Yuji yang kekuatannya sudah meningkat pesat berkat bantuan dari anak kelas 3 yaitu Todo. Karena itulah Gojo pun langsung pergi ke tempat Gaku Kanji dan bertarung untuk membantunya. お前だな。殺すな。 Setelah mengalahkan Chuso, Gojo merasa kalau lawan yang dihadapi oleh Utahime sudah kabur melarikan diri. Dan karena lokasi pertarungannya dengan Yuji cukup jauh, dia pun dengan terpaksa menggunakan teknik rahasianya. 挙式紫。 Sementara itu, Mahito sudah berada di dalam sekolah. Dia sukses mengambil jari Sukuna dan beberapa oleh-oleh lainnya. Di sisi lain, Haruta telah sampai di sebuah gua yang gelap. Dia juga melihat Hanami yang telah sampai dengan tubuh babak belur. Haruta ingin membantu menghilangkan penderitaan Hanami dengan cara membunuhnya. Namun, datanglah Mahito dan menghentikan Haruta. Mahito sendiri telah berhasil mendapatkan jari Sukuna dan pusaka sihir yang lain. Sementara itu, para guru di SMA Jujutsu mengadakan rapat dadakan. Mereka membahas tragedi yang sudah terjadi. Dan karena suasananya dirasa kurang kondusif, Gojo pun mengumpulkan semua murid dari kedua SMA itu. Di sana, Yuji disuruh untuk mengundi pertandingan yang akan mereka lakukan. Ternyata Yuji mendapatkan tulisan bisbol. Jadi, otomatis hari kedua acara pertukaran pelajar pun diganti dengan pertandingan bisbol. Strike battles! Change! やってやるよ よし3点これやるわよ Beberapa hari setelahnya, Yuji, Fushiguro, dan juga Nobara pergi menginvestigasi sebuah kasus. Mereka bersama asisten pengawas SMK Jujutsu yang bernama Nita Akari, di mana ada beberapa orang di tempat dan waktu yang berbeda mati dalam kondisi yang sama. Mereka tewas dengan mengenaskan di depan pintu apartemen. Setelah diselidiki, ternyata mereka semua berasal dari sekolah yang sama. Mereka pun mendatangi sekolah tersebut dan mencari beberapa informasi yang ada di sana. お疲れ様です。卒業ぶりですね、伏黒さん。こっち見ろ何した？お前中学で何した？ Kakak perempuan Fushiguro yang bernama Sumiki juga pernah bersekolah di sana. Ternyata para korban itu termasuk Sumiki pernah mendatangi sebuah jembatan angker. Yuji dan yang lainnya pun pergi menyelidiki jembatan itu pada malam hari. Di tempat lain, Mahito menangkap seseorang dan memaksanya untuk memakan pusaka kutukan. Orang itu pun seketika berubah menjadi makhluk kutukan yang sangat mengerikan. 起き抜けに申し訳ないんだけどさ。ちょっとお使い行ってきてくんない？ Setelah diberitahu beberapa informasi tentang jembatan itu, Yuji dan yang lain pun pergi ke bawah jembatan itu. Di sana, Fushiguro menceritakan kalau kakaknya koma sejak berurusan dengan jembatan angker ini. Fushiguro tak mau kakaknya tewas karena kutukan yang ada di jembatan ini. Jadi, dia ingin memusnahkan semua makhluk kutukan yang ada di sini. Mereka kemudian menyeberangi sungai yang ada di dasar jembatan tersebut. Dan tiba-tiba mereka pun langsung masuk ke dalam domain salah satu makhluk kutukan yang ada di sana.
Tak lama, makhluk kutukan yang diciptakan oleh Mahito juga sampai di sana. Yuji menyuruh mereka berdua menghadapi para tikus itu, sedangkan dia akan menghadapi yang satu ini. Akhirnya mereka pun saling bertarung satu sama lain. Setelah beberapa saat bertarung, Yuji menyadari kalau lawannya memiliki darah yang beracun. Di sisi lain, Nobara terlihat ditarik oleh seseorang keluar dari domain. Ternyata makhluk kutukan yang dilawan oleh Yuji juga berlari keluar dari sana mengikuti Nobara. Fushiguro pun meminta Yuji keluar menyusul Nobara, karena dia merasa kalau kutukan yang di luar jauh lebih berbahaya dari yang di dalam. Akhirnya Yuji pun bergegas untuk menyusul Nobara. Sementara di luar, Nobara bertemu dengan makhluk kutukan yang bernama Eso. Di sini, Eso memberikan tawaran kepada Nobara. Kalau dia mundur dari pertarungan dan pergi dari sana, maka Eso akan mengampuninya. Di sisi lain, Fushiguro telah berhasil membantai semua lawannya. Namun setelah pertarungan itu, domainnya masih tetap ada. Ternyata lahirlah makhluk kutukan tingkat tinggi yang sangat mirip seperti di tempat rehabilitas. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung adu jurus di tempat itu. Scene pun berganti ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Fushiguro ternyata minta dilatih langsung oleh Gojo Satoru. Saat itu, Gojo memberitahu Fushiguro bahwa dia sama berbakatnya dengan Yuji. Namun karena Fushiguro ini orangnya mudah puas, jadi dia tidak akan bisa menandingi Yuji yang saat ini. Gojo sebagai gurunya Fushiguro pun memberikan beberapa nasihat. Dan karena mengingat hal itu, saat ini Fushiguro yang babak belur pun menjadi kembali bangkit. Dan dia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Ryoiki Tenkai atau Domain Expansion. Meskipun masih belum sempurna, tetapi dia terus berusaha mengajar lawannya itu sampai habis-habisan. Setelah memenangkan pertarungan, domainnya pun perlahan mulai menghilang dan dia berhasil mendapatkan jari Sukuna dari lawannya itu. Namun hal itu membuatnya ambruk dan pingsan. Sukuna yang melihat Fushiguro melalui jiwa yang ada pada jari itu menjadi terkesan dengan Fushiguro. Sementara itu, Yuji dan Nobara menghadapi Eso dan makhluk lainnya yang ternyata adalah adik dari Eso. Makhluk itu bernama Keijizu. Dan tanpa basa-basi, Eso pun langsung menyerang mereka berdua dengan sangat brutalnya. Mereka pun pergi menjauh hingga sampai di sebuah jalan raya. Namun saat itu juga Keijizu muncul dan menyemburkan darah beracun pada mereka berdua. Tak lama Eso pun juga muncul dan mengaktifkan kutukan pembusukan di tubuh Yuji dan Nobara, hingga membuat keduanya merasa sangat kesakitan. Namun saat itu Eso kemudian malah cerita tentang masa lalunya, di mana saat awal era Meiji terdapat seorang gadis unik yang dapat melahirkan anak terkutuk. Dia bertemu dengan seorang penyihir Jujutsu yang bernama Kamo Noritoshi. Dia ini adalah sosok penyihir Jujutsu yang paling keji. Dia sangat terobsesi dengan kemungkinan lahirnya anak dari manusia dan roh kutukan. Dan karena itu muncullah 3 pusaka terkutuk tingkat tinggi. Ternyata itu adalah Eso beserta kedua saudaranya. Mendengar ocehan Eso, Nobara sangat tidak peduli dengan hal itu. Dia menjadi sangat bersemangat karena dirinya saat ini telah terhubung dengan kedua lawannya itu.
Dia pun menggunakan teknik santetnya dan langsung menyerang mereka berdua dari dalam, sehingga membuat mereka malah menjadi adu kesabaran. Jika Eso tak menonaktifkan teknik kutukannya, maka dia dan adiknya juga akan dalam masalah. Setelah itu, Yuji dan Nobara pun mengajar kedua lawannya itu hingga babak belur. Mereka berdua berhasil melukai lawannya itu dengan serangan yang dahsyat. Melihat adiknya yang sekarat, Eso pun langsung kabur menunggangi mobil yang lewat. Yuji pun langsung mengejarnya, sementara Nobara menggunakan kekuatan santetnya ke potongan tubuh milik Eso. Hal itu pun seketika membuat Eso terjatuh dan langsung dihajar habis-habisan oleh Yuji sendiri. Setelah pertarungan itu, Yuji dan Nobara lalu mendatangi Fushiguro yang baru sadar. Di sana, Fushiguro menunjukkan jari Sukuna yang berhasil dia ambil dari kutukan yang dia lawan. Namun, ketika akan menunjukkannya pada Yuji, saat itu juga muncul mulut Sukuna yang langsung menelan jari itu. Tak lama, muncul asisten pengawas Akari yang marah-marah dan menjemput mereka untuk kembali ke sekolah. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Fushiguro, Yuji, dan juga Nobara direkomendasikan oleh Todo dan Meimei menjadi penyihir Jujutsu level 1. Dan cerita pun berakhir. Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, そして My Brother 虎杖裕二、命名の名のもとに以上5名を東堂葵一級術師に推薦する。 Oke viewers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.